Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin, musannifin wa muallifin jami'il malaikatil muqarrabin, ساداتنا الصوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي بن عبد القادر الجيلاني، سائر الأولياء الله والأولياء التسعة، وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا، خصوصا إلى من فتح هذه القرية، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي radhiyallahu anhum. Sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab kelima. Bab 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Al-babu tawiki kubab al-khamisu kang kaping 5. Iku fi fadilatil iman, tetap ing dalam nutur kautamane iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku ma'rifatun bil qalbi, ngaweruhi kelawan ati, wa qaulun bil lisan, lan ngucap bil lisani kelawan lisan, wa amalun bil arkan, lan ngelakoni kelawan pira-pira rukun. Hadisnya pendek. Para jamaah, dalam hadis ini menerangkan tentang keutamaan iman. Kita bahas dulu iman itu apa. Iman ini sering kita ucapkan tapi belum tentu kita paham iman itu apa. Iman itu makna bahasa, artinya adalah percaya. Artinya adalah percaya, pemahaman dalam hati. Jadi percaya itu selalu diawali dengan pemahaman. Apa perbedaannya dengan yakin? Yakin itu translate, makna bahasanya itu mantap. Jadi beda, sangat berbeda. Dalam hadis Rasulullah menyatakan al-yaqinu al-imanu kulluhu. Yang disebut dengan keyakinan itu adalah keseluruhan dari iman. Padahal iman itu cabangnya lebih dari 70. Maka bila 70 cabang ini berkumpul, maka akan muncul namanya keyakinan. Bila melihat ini kayaknya kita masih jauh itu dari keyakinan. Seaduh lah. Jadi urusan kemantapan hati sebenarnya kita masih jauh. Nah, kita bahas dulu tentang iman. Iman saja ini belum tentu kita ini betul-betul kategori iman yang baik. Belum tentu, karena ukurannya itu begitu banyak. Ukurannya begitu banyak. Sudah, ini kurang lebih iman itu seperti itu. Poros di dalam agama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut iman, percaya, pemahaman dalam hati. Yang kedua disebut Islam. Islam taslim itu artinya penyerahan diri, totalitas.
taslim, penyerahan diri. Yang ketiga adalah ihsan. Translate-nya, makna bahasanya ihsan itu artinya baik. Berarti akhlak. Jadi tiga hal ini merupakan poros agama. Tidak bisa lepas. Harus membangun kepercayaan, harus taslim, penyerahan diri kepada Allah. Jadi kalau sudah Islam itu harusnya taslim, totalitas. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi tidak boleh kita Islam itu hanya sholatnya saja, tapi ya nyolongan. Nah, itu namanya bukan Islam, karena nggak totalitas. Jadi kita juga nggak boleh Islam itu hanya baca Qur'annya saja, tapi senengane maido wong. Nah itu tidak boleh, itu namanya tidak taslim, tidak melakukan sebuah totalitas. Jadi Islam itu adalah taslim. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu segampangnya ngomong akhlak. Nah, orang Islam itu akhlaknya harus baik. Nah, sudah tiga ini merupakan poros dari agama. Tidak boleh dipisah-pisah. Ya, kita bahas sekarang tentang iman. Yang kita bahas sekarang tentang bila kita melihat keukuran, ukuran dari iman menurut kacamata Al-Quran, iman yang hakiki itu seperti apa? Ya terlalu berat. Terlalu berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Ini tanda-tanda iman yang hakiki, iman yang sempurna. Antara lain, apa tandanya? Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Wajilat itu ndredeg. Ya krungu asmane Gusti Allah disebut niku atine ndredeg. Lah kula jenengan krungu adzan wae jawab kadang yoga kok. Lah ini. Jadi ukuran iman yang hakiki itu begitu berat sebenarnya. Begitu berat. Ketika asma Allah disebut, hatinya bergetar. Wong kadang iki nek kula jenengan krungu asmane Gusti Allah disebut contone adzan, iku ora malah terus ndredeg wedi, malah dadi dosa. Dadi sapa adzan yo gak enak men, cangkeme sapa? Lha malah ngelakne wong ya. Malah ngelokne wis gak gelem adzan, isoke mung maido lah, malah dadi dosa. Padahal kalau menurut ukuran ini siapapun yang melafadzkan nama Allah, siapapun, enak apa gak enak, hatinya bergetar. Ya, berarti kan jauh kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah disebut, ini Quran. Ketika ayat-ayat Allah disebut itu bertambah imannya. Diwacake Quran, diwacake hadis. Hadis itu sebenarnya hakikinya adalah ayatnya Allah. Ini rada angel ya. Hadis itu hakikinya ayatnya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kok bisa begitu, Pak? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak mengikuti hawa. Tidak mengikuti hawa. In huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah semata-mata karena wahyu. Lah berarti hakikatnya apa? Ya hadis itu berarti hakikatnya adalah dawuh Gusti Allah. Sekarang lagi ada aliran cukup berkembang. Aliran ini cukup bahaya sebenarnya. Jadi terutama di anak-anak muda, yang mahasiswa terutama. Setingkat SLTA itu sik durung patek mikir, tapi nek wis mulai mahasiswa itu sudah mulai ada aliran itu kalau Quran mereka langsung menerima. Tapi kalau hadis mereka pikir-pikir dulu. Sebab mereka berpendapat Rasulullah itu juga manusia. Ya, ini karena kebodohan.
Sehingga mempunyai pendapat seperti itu. Artinya kalau Rasulullah itu manusia dimungkinkan salah atau lupa. Itu menurut pendapat mereka begitu. Jangan ini nek ngaji sak cuwil pasti begini. Pasti menjadi salah. Pasti itu. Ya Rasulullah itu memang manusia. Tetapi berbeda dengan kita. Berbeda. Kalau Rasulullah nggak manusia terus apa? Ya manusia. Tapi berbeda dengan kita. Apa perbedaannya? Yuha ilayya. Rasulullah itu mendapatkan wahyu. Lah kita. Lah itu bedanya. Dan setiap nabi dan rasul itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Ini yang harus kita pahami dulu. Artinya terjaga dari dosa. Ini nek arep nglakoni dosa dielingke Gusti Allah. Itu namanya maksum. Nah inilah akibat ngaji sak cuwil terus komen ya begini nih ya. Jadi bahaya, amat sangat bahaya. Komen, diupload, disebarkan, mempengaruhi teman-temannya. Jadi saya sudah menemukan beberapa kasus di lapangan seperti itu, terutama di kota besar. Ini bahaya sekali, amat sangat bahaya. Jadi Islam itu sebenarnya mahjubun bil muslimin. Islam yang menghalangi Islam itu bukan orang lain, bukan orang kafir. Mahjubun bil muslimin, orang Islam sendiri. Ini pinjangan nangan-nangan. Ini tak benar. Yang menghalangi Islam itu orang Islam sendiri. Dijak siar angel, dijak membesarkan, menghidup-hidupkan masjid angel, sing kakan alasan lah, sing repot lah, sing ini itu. Jadi yang menghalang-halangi itu orang muslim sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Mahjubun bil muslimin. Nah begitulah. Sampun. Jadi ini para jamaah, tanda sempurnanya iman yang kedua ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Indikator kedua kita gagal lagi. Gagal lagi sudahnya. Kalau nanti ngaji ngeten ya ana sing ana sing takon. Pak kula sering pireng nek ana wong qiraah niku terus sing krungu muni Allah Allah, apakah itu tanda bertambahnya iman? Kula jawab ora. Ketika ada qori melantunkan ayat-ayat Allah, terus yang mendengarkan itu terus mengucapkan Allah Allah, itu bukan indikator tambahnya iman. Yaiku soalnya lagune enak ngono tok lho asline. Nggih napa mboten? Coba sing maca gak enak lagune. Kira-kira muni Allah Allah apa tambah ngelokno? Sapa sing golek qori gak enak dipasang malah ngelokno, nggih mboten? Lah, ini problem kita sebenarnya. Ini problem kita sebenarnya. Nggih. Jadi indikator kedua kita gagal lagi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda iman yang sempurna itu mereka selalu berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Tawakul. Tawakul itu, wah itu bukan pekerjaan ringan itu. Betul, berserah diri kepada Allah itu bukan pekerjaan ringan. Saya berikan sebuah ilustrasi. Panjenengan bareng ngaji, ini contoh mawon lah, gambaran mawon lah. Bareng ngaji terus tak kongkon budal ning Jakarta. Tak kongkon budal ning Jakarta. Kowe saiki budal ning Jakarta. Tak sangoni ATM karo tak sangoni donga, atine luwih tenang pundi? Luwih tenang pundi atine? Budal ning Jakarta, disangoni ATM karo disangoni donga, atine luwih tenang pundi? Wis jelas ATM lah, nggih. Heeh. Lho kan begini. Suatu ketika Rasulullah itu memanggil salah seorang sahabat. Kowe budal ning Sam, gubernur Same Rewangono. Sahabat ini bertanya pada Rasulullah. Karena dia miskin, cukup pinter, cukup sregep tapi miskin. Maka sahabat ini bertanya pada Rasulullah, kula sangu napa Kanjeng Nabi? Kula sangu napa? Ketika sahabat bertanya begitu, Rasulullah langsung memutuskan, wis gak usah budal.
Sederhana sekali. Artinya dia tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah. Jadi tawakul itu berat, betul. Indikasi orang tawakal, orang yang tawakul itu begini. Duwe-duwe gak duwe-duwe padha wae. Nek duwe-duwe kok mesam-mesem, gak duwe-duwe kok mecucu wae, berarti dia tawakal kepada uang. Teko kene wis ketahuan lah, kita itu ketahuan begitu ya. Sehat utawa lara padha wae. Ketika dia sehat terus sumringah, apa sumringah ini? Wajah ini ku nyenengke. Begitu lara wis isine sambat wae. Maka dia sebenarnya bertawakal pada kesehatan dirinya, berserah diri pada dan lain sebagainya. Ini tawakal itu berat sebenarnya. Tawakal itu berat. Nyambut gawe getu, nyambut gawe itu kan perintah. Ikhtiar itu adalah sebuah perintah. Dan ikhtiar itu tidak terhubung dengan hasil. Karena hasil itu urusannya Gusti Allah, bukan urusan kita. Kita itu hanya diperintah usaha. Ikhtiar, sudah. Yang menentukan hasil adalah Allah. Jadi ini perlu dikoreksi itu. Ikhtiar itu tidak akan membohongi kita. Itu perlu dikoreksi kalimat itu. Jadi ikhtiar itu ngelakoni kewajiban. Urusan hasil urusannya Gusti Allah. Begitu sebenarnya. Wah nyambut gawe getus, macam-macam. Wah, dilalah badine akeh. Mulih nggawa duit akeh, durung teko omah dibujuki koncone. Bagaimana? Banyak kasus terjadi seperti itu. Nah, maka kita diperintah ketika ikhtiar, lakukan ikhtiar itu dengan baik dan benar. Serahkan hasilnya kepada Allah. Nyata nih, kalau jenengan nyambut gawe getu, dong-dongane rugi, kira-kira mecucu ngamuk apa tetap. Nah, kalau kita masih marah berarti belum bisa tawakal, kan begitu. Nah, itulah indikator ketiga kita gagal lagi, lebih ya. Dan berarti keimanan kita ini masih perlu dibangun. Masih banyak yang perlu kita bangun. Sudah, kita lanjutkan hadis yang pertama. Rasulullah mengatakan iman itu ma'rifatun bil qalbi, ngaweruhi kelawan hati. Hatinya paham. Jadi iman itu diawali dengan pemahaman. Bila kita diperintah iman kepada Allah, maka kita harus mengenal Allah. Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah kalau kita nggak mengenal Allah? Kan aneh. Dan ini umum. Maksudnya umum nggak kenal gitu loh. Coba panjenengan takoni yes. Dulure dhewe, koncone dhewe, tanggane dhewe takoni. Sapa pangeranmu? Gusti Allah. Lanjutkan pertanyaannya. Gusti Allah itu sapa? Mulai wis bingung jawabnya. Mulai dibalik mana? Ya pangeranku, bulat ae ngoten nggih. Karena tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Allah itu percaya kepada Quran? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Quran lagi. Allah itu membuat iklan, statement, pengumuman. Tidak ada Tuhan selain aku. Ketika Allah membuat statement seperti ini, para malaikat kemudian berusaha membuktikan. Disurvei. Apakah ada Tuhan di bumi, digoleki. Ternyata tidak ada. Apakah ada Tuhan di langit, disurvei. Yang nyurvei malaikat. Kecepatannya super berarti. Ternyata tidak menemukan Tuhan sama sekali di mana-mana kecuali Allah. Berarti malaikat sudah membuktikan. Ketika Allah membuat statement seperti itu, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Demikian pula malaikat itu membuktikan bahwa benar tidak ada Tuhan selain wa ulul ilmi. Demikian pula orang berilmu. Jadi yang bisa membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu hanya malaikat dan orang yang berilmu saja. Kalau bolak-balik ngomong ngeten.
Ngono dijak ngaji sik wangel ya. Masa pancen zaman sakniki niku kula kelingan zaman Nabi Nuh, Nabi Daud. Dakwah niku sampai 400 tahun oleh wong sewidak. Oleh wong pirang-pirang atus tahun dakwah oleh wong sewidak. Alhamdulillah, alhamdulillah zaman sekarang ini lebih mudah. Tapi sak mudah-mudah ya sik angel. Jadi kami mendorong untuk thalabul ilmi. Kenapa? Agar ya itu tadi. Paling tidak kita mengenal Allah dulu lah. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Mengenal Allah itu ngeten loh. Nek panjenengan anggaplah dodolan air mineral. Anda harus tahu produk penulisnya kan begitu nih. Pengetahuan produknya harus diketahui kan begitu kan. Barang iki rupane banyu. Jumlahnya sekian mililiter, terbuat dari air seperti apa dan lain. Ini namanya mengenal produk. Demikian pula Allah. Siapa Allah itu? Kan? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan awal wajibin al insan ma'rifatul ilah bil istiqam. Kewajiban pertama kali bagi manusia itu mengenal Allah dengan keyakinan. Kewajiban pertama kali bukan sholat, bukan baca Quran. Di metode pendidikan kita sudah mulai morat-marit itu, betul ya? Mengenal Allah dulu. Di pesantren itu mulai bocah cilik-cilik itu sudah menghafalkan kitab Aqidatul Awam. Bocah cilik-cilik. Jadi usia-usia 4 tahun itu sudah menghafal Aqidatul Awam. Allah itu siapa? Itu sudah dihafalkan. Durung akil balik masih belum itu. Itu sudah dihafalkan. Jadi wujud idam bakok mukhalafatul hawadis itu mereka sudah hafal. Bedane sama karo samian, basor karo basiron itu apa mereka sudah tahu. Di situ kan ada yang double-double, ada sama, ada samian, ada basor, ada basiron. Apa bedanya itu? Apa bedanya itu? Jadi itu sifat-sifat Allah. Jadi ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mukhal, sifat uluhiyah, sifat rububiyah, sifat salbiyah. Itu wajib kita tahu. Wajib itu ya wajib. Sholat itu wajib. Nah kita nggak sholat berarti meninggalkan wajib. Meninggal kewajiban berarti. Nah, coba betapa begitu banyak PR kita. Kalau sering matur, kita itu Islam terbesar dunia. Kalau dulu tahun berapa, 2000 berapa lupa. Dulu itu ada seminar internasional di Jakarta, ICIS. Dihadiri ulama-ulama dari semua negara itu. Rata-rata mereka memuji Indonesia. Jadi Indonesia itu negara dengan muslim terbesar sedunia. Tapi, loh ada tapinya. Ini tapi itu kan menghilangkan makna sebelumnya. Tapi penduduk Indonesia itu mereka walaupun Islam tetapi banyak yang tidak paham dengan Islam. Kenapa begitu? Sebabnya Islam turunan. Jadi make Islam, pak Islam akhirnya jadi wong Islam. Anggapannya Islam ini pokoknya sembahyang, maca Quran, poso Ramadan, lunga kaji ya wis. Anggapannya namun begitu saja. Nah ini problem sebenarnya. Ini kami selalu menjalin kerjasama dengan konco-konco pengurus takmir masjid, takmir musola, semua stakeholder sing terkait dengan urusan agama untuk bekerja sama meningkatkan kualitas pemahaman tentang agama kita sendiri. Ngoten kendalanya amat sangat banyak sekali. Bon. Jadi yang pertama adalah mengenal dulu. Kalau kita iman kepada Allah maka harus kenal Allah. Kalau kita iman kepada Rasulullah harus kenal Rasulullah. Kan iman itu kan rukun imannya berapa itu? 6 ya. Amantu billahi wa malaikatihi. Kan begitu kan? Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kalau kita diperintah iman pada malaikat, maka kita harus tahu malaikat itu apa, siapa, dan lain sebagainya. Kalau nggak kenal, nggak mungkin kita percaya.
Nah, ini dari wong-wong niku. Nang ngene truk-truk ana tulisannya tak kenal maka itu kan bisa diambil hikmah lain ini dan lain sebagainya. Sampun. Wa qaulun bil lisan, yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Jadi iman itu tidak cukup hatinya mengenal saja, hatinya mengetahui saja, tetapi lisannya harus menunjukkan kalau dia iman. Ucapannya harus ucapan orang yang beriman. Hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Bila tidak mampu, sebaiknya diam saja. Berarti ucapan itu terhubung dengan iman. Bahaya berarti kan? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, diam saja. Berarti ucapan kita itu sebenarnya menunjukkan kualitas iman. Awang iman kok ngomongi ngawur, berarti problem itu keimanannya. Jadi lisannya harus menunjukkan bahwa dirinya beriman dan harus diucapkan iman itu. Harus diucapkan. Ya, jadi tidak cukup dalam hati saja. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Quran. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengucapkan iman, mengucapkan berarti lisan. Kemudian aku biarkan saja tanpa aku beri ujian, kata Allah. Jadi Allah itu kalau melihat kita mengucapkan iman kepada Allah, itu pasti mendapatkan ujian kita. Karena Allah ingin tahu imanmu seberapa. Hanya sebatas lisan saja, ataukah benar konsekuen? Imannya itu sebuah kamuflase saja, casing saja, atau betul-betul mendarah daging pada dirinya. Jadi ujian Allah itu berfungsi untuk membuktikan. Iki sing iman tenanan ndi sing etok-etok endi? Iman kok wayah sehat tok wayah lara ngamuk ae. Iman kok wayah duwe duit tok wayah gak duwe duit ngapusi wong berarti bohong dia. Bohong kan? Dan lain sebagainya. Wa amalun bil arkan, yang ketiga adalah melakukan dalam aktivitas perbuatan kita. Jadi diwujudkanlah keimanan itu dalam bentuk perbuatan. Ini perbuatan kita harus menunjukkan orang yang beriman. Amat sangat tidak pantas orang yang mengaku iman kepada Allah tapi perbuatannya merusak. Perbuatannya merusak. Amat sangat tidak pantas. Sudah, jadi tiga hal ini tidak bisa tidak harus kita lakukan. Yang kemudian disebut dengan rukun dari iman. Rukun iman yang kami maksud adalah esensinya, bukan rukun iman yang kami maksud iman kepada Allah, bukan itu. Jadi hatinya mengenal, lisannya mengucapkan, perbuatannya menunjukkan bahwa dirinya orang yang beriman. Kita tambahkan hadis kedua. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu ta iman iku uryanun mudho walibasuhu lan utawi penganggone iman iku at-taqwa rupane takwa. Wa zinatuhu lan pepaese iman iku al haya'u rupane sifat pirang. Wa samratuhu lan uwoe iman iku al ilmu rupane ilmu. Rasulullah mengatakan iman itu telanjang. Adapun pakaian dari iman itu adalah takwa. Jadi iman itu telanjang. Kok gak dikelambeni? Wah ya, piye? Ibaratnya seperti itu. Nah, baju dari iman itu adalah takwa. Makanya takwa itu lebih tinggi kedudukannya daripada iman. Dalam Quran kita sering membaca ya ayyuhalladzina amanut taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Orang yang bisa bertakwa itu hanya orang beriman. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Jadi yang disuruh bertakwa itu orang yang kalau imannya nggak memenuhi syarat pasti nggak bisa takwa. Jadi kedudukan iman dan takwa itu lebih tinggi takwa.
Mukmin sama muttaqin itu lebih tinggi muttaqin, karena untuk muttaqin itu butuh syarat namanya mukmin, kan begitu. Nah, orang-orang yang beriman tanpa melakukan ketakwaan ibarat orang yang telanjang, maka harus pakai baju. Harus pakai baju. Takwa itu akar katanya wako, yakwi wikoyatan. Artinya menjaga, hati-hati, waspada. Banyak terjemah, tapi itu beda semua. Menjaga itu sesuatu yang telah ada, berarti dijaga. Hati-hati itu artinya menghadapi sesuatu itu cara mengeksekusinya, memutuskannya dengan hati-hati. Waspada itu menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Nah, itu terjemah gampangnya takwa itu seperti itulah. Menjaga, memelihara sesuatu yang telah ada, kebaikan yang ada dijaga, ilmu yang telah didapat dijaga, dipelihara. Kemudian berhati-hati. Ketika menghadapi apapun, dia melakukan dengan hati-hati. Ini bener apa salah? Ini yang bener ya apa? Tidak asal-asalan. Melakukan ibadah dengan hati-hati. Tidak asal-asalan. Ini juga problem ini. Banyak orang yang melakukan ibadah itu asal-asalan. Banyak sekali. Yang ketiga waspada. Waspada itu berarti sesuatu yang belum terjadi. Kita memprediksi, memperkirakan, aku nek ngene engko bakale ngene. Hati-hati, waspada dia. Meningkatkan kewaspadaan. Kalau kita sering mendengar waktu Jumatan itu kan, takwa itu melakukan perintah, meninggalkan larangan. Ya betul itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, ya tiga hal tadi. Menjaga, hati-hati, waspada. Itu takwa namanya. Sudah. Wazinatuhul haya, adapun perhiasan dari iman itu adalah haya, malu. Jadi orang itu kalau imannya bagus sih, maka harus dihiasi dengan sifat malu. Malu itu ada robbani, ada nafsani. Ada malu kepada Allah dan malu kepada sesama. Sampai narap nyolong pencit, wis menek wit ketok uang wisin, itu namanya malu kepada manusia. Adapun khayak robbani, walaupun tidak ada orang, dia tetap malu. Malu kalau melakukan maksiat, melakukan dosa. Malu kalau mintanya kepada Allah berlebihan, mengikuti nafsunya dan lain sebagainya. Itu adalah perhiasan dari iman. Wa thamratuhul ilmu, adapun buah dari iman itu adalah ilmu. Untuk bisa menjadi iman butuh ilmu. Tadi di awal, untuk bisa menjadi iman butuh ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal malaikat, mengenal kitab. Kan kita diperintah percaya kepada kitab, itu butuh ilmu. Tetapi ketika iman itu sempurna akan berbuah ilmu lagi. Inilah yang dalam Al-Quran surah Baqarah itu insya Allah itu disebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Dalam bahasa hadis, man amila bima amala warasallahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa melakukan apa yang diketahui, Allah akan mengajarkannya apa-apa yang belum diketahui. Ini dari wong-wong laduni. Laduni. Jadi laduni itu merupakan buah dari iman dan ketakwaan tadi. Jadi akan diberikan pengetahuan, pemahaman yang lebih oleh Allah dari sekedar yang dipelajari. Itu maksudnya. Jadi untuk iman itu butuh ilmu, tetapi ketika imannya menjadi kuat akan berbuah lagi namanya ilmu. Akan berbuah lagi namanya ilmu. Sudah. Ini hadis kedua membicarakan tentang keadaan iman. Para jamaah, sampai sini dulu keterangan tentang keutamaan iman. Ini jamnya bener nih. Bener berarti wis arep isak. Monggo barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Bebas pun enggak sesuai dengan tema juga boleh.
Takon napa mawon monggo. Wonten? Oke, kalau tidak ada saya tambahkan sedikit keterangan. Jadi kunci dari semua hal, baik itu membangun iman, membangun nilai kebaikan, memperbaiki ibadah, menjadi soleh, menjadi takwa, menjadi apapun, kuncinya cuma satu, ilmu. Kuncinya cuma satu. Oke. Jadi mari kita membumikan bagaimana keluarga kita itu cinta kepada ilmu. Cuman ini saja kuncinya. Dan amat sangat banyak yang belum kita ketahui. Bulan kemarin kami mengadakan sarasean. Saya sewakan villa di Trawas. Jadi konco-konco pengurus-pengurus takmir musola, sejumlah 35 takmir masjid dan musola yang sering komunikasi dengan kami ajak membahas bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana kita melakukan ibadah itu dengan baik dan benar dan lain sebagainya lah. Problem-problem di musola, di masjid itu kan banyak sekali. Akhirnya kita musyawarah, ada kesepakatan. Jadi kami diminta memfasilitasi seperti pelatihan imam rawatib, pelatihan perawatan jenazah. Imam rawatib itu begini, problemnya begini. Jadi umpamanya Jumatan, tengah-tengah sholat imamnya batal. Bagaimana ini? Kalau pengurus masjid tidak paham, kira-kira Jumatannya buyar nomor. Seandainya khutbah Jumat berlangsung, tengah-tengah khutbah khotib ngentut, bagaimana ini? Kan harus ada pengganti harus duduk depan, dan ini takmir harus tahu. Oke. Beberapa 2 tahun kemarin mungkin terjadi problem di salah satu masjid di dekatnya Mer. Imamnya sholat Jumat itu lupa, habis berdiri baca Fatihah surat terus sujud, berarti meninggalkan 2 rukun, rukuk dan i'tidal. Makmum belakangnya imam mengucap subhanallah, imamnya bingung, salahku apa? Betul nggak? Karena yang ditinggalkan dua rukun. Karena bingung maka dia melanjutkan lagi. Burine muni subhanallah subhanallah, sing paling buri akhirnya kotak amalnya ditabui, brok kan buyar Jumatan. Ini karena ketidaktahuan. Betul nggak? Lah ini harus ngerti. Jadi harus ngerti itu. Banyak sekali. Betul. Menasarufkan zakat itu seperti apa? Menyalurkan zakat itu seperti apa? Ini. Dan banyak terjadi masjid musola yang mengelola zakat itu asal. Padahal mereka itu diamanai masyarakat untuk mengelola. Fakir itu definisinya apa? Gak ngerti, wis pokok ketok kurang dilungi. Ndak boleh. Ndak boleh. Banyak kasus. Amat sangat banyak. Jadi kita diminta dari 35 masjid dan musola itu memfasilitasi, memberikan kajian-kajian itu. Tapi kadang ya megele. Betul, kanca-kanca pengurus masjid musola kadang megele. Ketika kita fasilitasi betul, kita adakan pelatihan pamane. Takziah itu seperti apa sih? Apa takziah itu? Ana wong mati ditekani, itu seperti apa sih? Ngelayat lah nggih. Contohnya seperti itu. Kita adakan kajian betul. Lho sing dikirim iku marbote, gak megelo. Lah kan dia ndak bisa ambil kebijakan. Betul nggak? Jadi ini terjadi itu. Jadi mereka banyak mengeluh ke kita ketika kita fasilitasi. Dong-dongannya.
Nah, terus ngapain gitu kan. Nah, jadi masih banyak kita itu meremehkan tentang ilmu. Sehingga ketika melakukan ya asal-asalan tadi. Padahal itu amanah. Nah, gambarannya seperti itu. Ini yang terdekat ini kami akan melakukan kajian tentang Id dan kurban. Yang ke depan ini kan yang terdekat tentang Id dan kurban. Id itu seperti apa sih? Penyelenggaraan sholat Id itu seperti apa? Hukumnya seperti apa? Seandainya terjadi masalah, imamnya lali gak takbir ping 7 itu piye? Oke. Kalau kita berdasarkan ilmu, insya Allah nggak akan heboh, nggak akan heboh. Tapi kalau tidak didasari ilmu, waduh, gak karu-karuan. Mungkin ngelokno kono ngelokno, yo berarti ngelokno tok. Solusinya nggak ada, betul nggak? Nah, pernah terjadi di Masjid Al-Akbar itu 2 kali, saya tahu itu. Imami ketika ngimami sholat Id gak mau coba Fatihah. Bagaimana solusinya? Harus tahu itu. Lah, itu penting sekali itu. Penting sekali. Jadi imam ketika sholat Id itu sunnah tekone keri. Sunnah. Makruh teko ngawali. Sampeyan nek tas krungu to? Nah, itu sunnah teko keri. Begitu imam datang, muroki terus mengomandani dilaksanakannya sholat Id. Apa muroki itu? Pimpinan upacara. Nek cara wong upacara itu pimpinan upacara. Itu begitu aturan mainnya dan lain sebagainya. Nah, ini banyak yang tidak tahu, wis pokoknya ngono dan lain sebagainya. Kurban. Semua amal itu kan bergantung niat, betul nggak? Innamal a'malu binniyat. Kalau kita zakat, kita berniat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Kan begitu. Kalau kurban, di urusannya sing kurban enggak. Kurban itu sebenarnya kan dilaksanakan oleh mudhohi, orang yang berkorban. Sing kurban itu tuku wedhus, mbeleh wedhus, ngetet wedhus, mbagi wedhus. Itu dilakukan oleh orang yang berkorban. Karena tidak mampu, aku gak iso mbeleh ya Pak, gak iso macam-macam lagi. Akhirnya ndandakno, napa ndandakno niku? Ngongkon uang kan begitu, betul nggak? Ngongkon uang dititipkanlah kepada panitia. Maka yang takyin itu wajib panitia. Apa takyin itu? Menentukan. Jangan sampai keliru. Kurbane A ketika digletakno wedhuse dijenengno B, itu tidak boleh, tidak amanah namanya. Maka panitia menyampaikan nawaitu an aj'ala hadhihi syatta udhiyatan li, bapak ini sunnatan lillahi ta'ala. Itu namanya takyin. Ketika wedhus digawa nang panitia, Pak niki kurban kula, dikei kode wedhus siji jenenge bapak iki. Ini tahun kemarin itu ada kasus begitu wedhus dapat 60, nggih, disembelih. Ini yang mana dulu sembarang wis, pokok digawa rene. Enggak boleh, itu enggak takyin namanya. Akhirnya bisa kambingnya orang dinamakan orang lain begitu kan. Nah, jadi banyaklah problemnya di lapangan itu. Nah, lha ngono nek dikon ngaji yo tetep gak gelem, baik terus piye. Sudah itu gambaran-gambaran nih. Pun ngaten riyen. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.